Shalom Church, welcome back to Cultivate Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Hari ini kita ada di segmen Deeply Rooted, segmen di mana kita ngejawabin pertanyaan kalian yang udah kalian kasih ke Google Form kita. Hari ini spesial ditemani sama Julius. Ko Julius. Ko Julius pelayanan apa kok di BIC? Ya di BIC melayani di KOM. Jadi kalau yang ikut KOM itu kelas orientasi melayani. Jadi sebelum kalian kalau mau ministry melayani di BIC harus ikut kelas KOM dulu, kelas Bible Study kita. Nanti pasti ketemu Ko Julius. Thank you kok udah mau menjawab pertanyaan hari ini. Waktu itu pernah di sini juga ya. Jadi ini bukan pertama kali. Kok ada yang nanya ke Instagram kita. Menarik nih kok pertanyaannya. Mungkin hopefully Ko Julius bisa bantu jawab. Hello Cultivated, saya punya pertanyaan. Dari dua statement ini, dari dua dikotomi ini, mana yang benar? Tuhan membukakan mata hati saya, lalu kita jadi semangat melayani atau kayak ikut Tuhan gitu. Atau yang satunya, kita persisten dulu ikut Tuhan, mungkin feelingnya gak ada, tapi di tengah jalan sambil berharap Tuhan bukakan mata hati kita. Menarik sih ya kok pertanyaannya. Kayak chicken and egg question in a way. Ya, jadi kalau kita lihat di firman Tuhan, itu jawabannya dua-duanya. Jadi Tuhan mengawali dengan Tuhan membukakan mata hati kita, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bisa mengasihi Tuhan juga, ya. Tapi di sisi yang lain kita juga butuh untuk disiplin ketika we don't feel like doing spiritual discipline atau going to church. Ya, jadi kalau kita lihat di firman Tuhan, kita ada di 2 Petrus 1 ya. Nah, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Sampai 5. Nah, aku bacain ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. So it starts with God kan. Jadi Tuhan yang udah menganugerahkan kepada kita the divine nature, kodrat ilahi, kita bisa lahir baru, itu semua kasih karunia Tuhan. Tapi gak berhenti sampai di situ. Ayat kelima dibilang justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah ini harus ada usaha kan, harus ada effort untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, di situ kita lihat pertama Tuhan yang memulai, God has started, and tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Kita juga gimana sanctification itu adalah bagian Tuhan dan bagian kita. Gitu. Kita punya bagian yang harus dilakukan untuk pengudusan, dalam proses pengudusan. Menarik. Ini ya jadi keinget Nikodemus di Yohanes 3 ya, kayak karena Nikodemus kan mungkin kalau ngomong kegiatan rohani dia mantep kan pasti Nikodemus pasti. Ya, Nikodemus itu jadi kalau posisinya tinggi banget ya, karena dia itu anggota Sanhedrin. Ya, jadi itu kayak apa, dan dia punya Bible knowledge very di atas rata-rata orang. Tapi ya kita belajar tadi bahwa yang bisa bukain mata kita Yesus. Makanya Efesus bilang kita nggak bisa bermegah ya, maksudnya kita diselamatkan pure
kasih karunia. Iya, kita diselamatkan karena kasih karunia. It's only by grace. Iya. Ya, jadi ya aku keinget satu buku juga yang misalkan kalau ada yang mengalami kayak struggle kayak the feeling itu, feeling misalkan don't feel like doing spiritual discipline atau going to church dan lain-lain. Mau tebak. Nah. Aduh aku lupa lagi. Tapi John Piper bukan? Betul, John Piper itu dia mengarang satu buku namanya When I Don't Desire God. Yes. How to Fight for Joy. Nah tuh catat guys. Itu free. Jadi bukunya John Piper, e-booknya hampir semua free. Jadi bisa cek di desiringgod.org/books. Nah itu bukunya, read that book, it's very helpful. Itu the things that we can do when kita nggak feel we love God atau menarik. Kita feel down, kita bisa read that book and be encouraged. Iya menarik. Tapi aku punya pertanyaan deh kok. Kalau misalnya kita mager ke komsel atau ke gereja atau ya apapun itulah, devotion whatsoever you name it. Tapi misalnya kita tetap choose to do it. Berarti bukankah tapi yang naruh seeds itu juga Tuhan itu sendiri? Tapi menurut Koko gimana? Iya, atau jadi gimana? Di dalam kita mengikut Tuhan, menurutku itu kita we cannot rely on our feelings ya, karena our feelings itu up and down gitu. Kita bisa satu hari kita bisa semangat, terus di hari yang lain kita feel like dragging our feet to church. Tapi kita dalam mengikut Tuhan kita harus committed gitu. Ketika kita committed, nanti feeling itu akan follow. Gitu. And sometimes the hardest step is the first step. Itu that's what I thought. Aduh jadi panjang nih, gue jadi pengen. Gimana caranya kita nggak condemn ourselves pas kita memilih malas? Oke. Pas kita memilih, when we choose to enggak deh gitu. Ya enggak deh atau enggak. Karena yang follow biasanya condemnation kan. Iya. Roma. Well, we always remember the gospel. Iya. Ya kita sekali lagi kita diselamatkan tadi kan bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah semata kan. Di situ kita diterima di hadapan Allah bukan karena kebenaran kita, not because of our righteousness, not because kita rajin ke cell group, rajin ke gereja, memberikan persembahan, pelayanan, not because all of that, tapi it's because Christ righteousness alone. Itu yang kita bisa. Tapi di satu sisi juga kita nggak boleh itu jadi habit. Jadi kalau misalkan ya udahlah stop going to cell group atau stop renungan harian dan lain sebagainya, saat teduh dan lain sebagainya, itu karena itu akan jadi habit gitu. Jadi so we in one side kita nggak bergantung kepada those things don't earn favor, God's favor, but those things are needed for our sanctification. Ngerti. Gitu. Oke. Thank you kok. Aku sih jelas ya. Yang lain aman nggak? Jelas. Kayak yang aku belajar dari pertanyaan ini itu sih ya. At the end of the day, aku pribadi diingetin ya itu tadi. Kita nih dikasih, mungkin bahasa anak zaman sekarang, kita dikasih makanya jangan belagu gitu, kasar ya pakai bahasa itu kayak kita dikasih makanya apalagi yang lu bisa sombongin di hidup ini gitu. Kayak only boasting in Christ alone, I think. Thank you kok, mantap. Terima kasih untuk pencerahannya. Nanti ini ya kok, kita akan carikan pertanyaan yang lebih sulit untuk kok Julius. Thank you kok. Thank you buat yang udah ngasih pertanyaan ke kita. Buat yang mau nanya, kalian bisa buka Instagram kita di cultivated.pods. Di situ ada link, kalian pencet. Terus itu akan diarahin ke satu website. Nanti kalian klik lagi yang logo question mark. Nah, kalian di sana boleh nanya apapun, anonymous. Kita nggak tahu kalian siapa. Nah,
Pertanyaan theological boleh, minta didoain boleh, pertanyaan practical juga boleh. And yeah, we're happy and glad if you can serve and help all of you in this ministry. Jangan lupa buat like, komen nggak usah lah ya. Like dan share, subscribe. Tuh penting, follow Instagram kita cultivated.pods. YouTube kita juga ada Cultivated Podcast. Kalian bisa lihat rekaman ini, ada YouTube-nya, ada videonya, ada buat yang penasaran muka aku Julius kayak apa. Jadi boleh di YouTube ada. Tapi kalau mau yang audionya doang, di Spotify juga ada. Kalian bisa dengerin. Nah, itu aja, 3 itu aja. Ada TikTok keempat kita. Nah, itu boleh. I'll see you in the next episodes. We're happy to help you guys and serve you in this ministry. Bye. Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Cultivated Podcast tersedia di YouTube dan Spotify. Follow kami juga di Instagram ya, @cultivated.podcast. Jangan lupa like and share. Tuhan Yesus memberkati.